Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Sehat Ibu? Sehat. Tadi saya pas lagi ngeliat pemaparan pertama selalu bilang, Bapak yang rambutnya hitam, kannya semua putih gitu ya. Perkenalkan saya Dr. Prabawa, saya dari Rumah Sakit Brawijaya Hospital Depok. Saat ini saya membawa dokter kami, Dr. Ajiantoro, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Maka dari itu saya persilakan Dr. Aji untuk maju ke panggung. Silakan Dok. Silakan Dok. Banyak banget kursinya ya Pak, bekas tadi ya, kita cuma berdua nih. Oke, sebelum kita mulai dari tadi kan Bapak Ibu udah duduk terus ya. Sekarang saya mau Bapak Ibu berdiri, kita akan melatih otot tulang kita ya Pak ya, kanan kiri, ayo berdiri Bapak Ibu, harus terus semangat sampai nanti acara selesai. Oke, ayo monggo Bapak Ibu yang lagi makan minum diselesaikan dulu ya. Oke, kalau saya bilang kanan, Bapak Ibu pinggulnya ke kanan. Coba lagi ya, kanan. Iya Allah, masih pada bagus banget dah pinggulnya ya. Kiri, kanan. Bu, Ibu salah. Nah Ibu, ada yang kanan kiri. Fokus lagi ya, fokus. Kanan. Sambil ngomong ya Pak, kanan. Jadi tuh nih megah banget nih kedengeran suara kita ya. Oke, kanan. Kiri. Oke, sekarang bilang kanan. Kiri. Puter. Nah, oke, puter lagi. Asik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Kenapa saya minta Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Nanti kalau ada yang nyeri pinggang, pinggul atau dan lainnya bisa bertanya langsung ke Dr. Ajiantoro, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang. Oke. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu di sini. Dr. Ajiantoro adalah dokter spesialis tulang belakang, spesialis ortopedi, konsultan tulang belakang yang menempuh pendidikan dari S1 di Universitas Trisakti, lanjut sekolah S2 sebagai dokter spesialis ortopedi di Universitas Indonesia, dan sebagai dokter konsultan tulang belakang beliau menempuh pendidikan juga di Universitas Indonesia. Ditambah edukasi tambahan Advanced Cervical Course in Spine Surgery di New Singapore, Advanced Asian Minimal Invasive Spine Surgery Course di Manila, Filipina, Advanced Surgical Technique for Complex Spine Course di South Korea, Advanced Course of Robotic Spine Surgery, dan Spinal Deformity Course Scoliosis Research Society di Hong Kong. Tidak kita menunggu lama, kita langsung masuk ke topik Health Talk kita kali ini terkait penyakit degeneratif pada muskuloskeletal. Untuk Dr. Aji, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini dari PLN ya, dari para senior mungkin pensiunan PLN. Saya Dr. Ajiantoro, spesialisasi saya ortopedi. Udah pada tahu ya ortopedi mungkin dari teman-teman atau para pensiunan PLN. Problem utamanya adalah pasti masalah tulang dan sendi. Betul ya? Sakit punggung, sakit pinggang, sakit lutut. 3 itu adalah masalah yang paling sering terjadi pada masalah-masalah yang ada di usia-usia senior atau usia lansia. Di usia berapa? Di atas 65 tahun. Saya akan sedikit membahas mengenai masalah-masalah atau mengedukasi. Sebetulnya gimana sih caranya untuk kita bisa menghindari problem tersebut, dan juga bagaimana penata laksanaan atau terapi yang bisa kita lakukan. Slide. Nah ini mungkin Rumah Sakit Brawijaya yang tadi disampaikan Dr. Preti. Slide.
Nah, masalah degeneratif sudah pasti problemnya itu adalah problem penuaan. Seseorang pasti akan mengalami yang namanya peningkatan usia. Jadi nggak bisa dipungkiri, yang tadinya kita bisa jalan tegak, sekarang kenapa jalannya tambah bungkuk. Terkadang kita merasa kita nggak bisa lagi kuat jalan. Tadinya bisa jalan 2 kilo, betul ya? Sekarang jalan 200 meter sudah letih, sudah capek. Bisa di punggungnya, bisa di punggung bawah, atau bisa juga karena problem saraf kejepit. Tadi mungkin ada yang kena saraf kejepit ya Pak? Tadi kalau nggak salah, nah ya. Problem ini yang menjadi suatu masalah. Nah di sini saya akan membahas 2 topik yang paling sering dialami oleh para usia lansia, yaitu masalah tulang belakang dan juga masalah pada lutut. Ya, slide. Nah ini adalah problem yang sering dialami oleh para lansia atau usia senior, yaitu nyeri belakang. Nah nyeri ini bisa terjadi pada leher, pada punggung, atau pada punggung bawah. Jadi pertanyaannya, apakah Anda pernah mengalaminya atau akan mengalaminya? Karena apa? Karena 80% kasus pada ortopedi problemnya adalah pada tulang belakang, ya. Ini adalah salah satu mitos dan fakta yang paling sering ditanyakan. Coba ada yang bisa jawab enggak? Wanita apakah lebih rentan mengalami masalah degeneratif atau penuaan? Ya, betul ya. Sinar matahari sangat penting, dan mandi pada malam hari berpengaruh enggak? Sebagian ya, sebagian enggak. Oke, slide. Jadi jawabannya adalah wanita memang lebih rentan. Kenapa? Karena di usia di atas 52 tahun wanita akan mengalami namanya menopause. Estrogen rendah, daya proteksi terhadap tubuh mengalami suatu problem karena hormonalnya berubah, akan mengalami penurunan. Oleh karena itu kebanyakan pasien yang datang ke saya usia 50-an adalah wanita. Tapi kalau di usia 60, 70 sebanding. Pria juga banyak, wanita juga banyak ya. Sinar matahari pagi jam berapa yang paling bagus? Ayo, ada yang tahu? Ya, jam 8-an ya, sampai jam 10 ya. Boleh nggak jam 1 siang? Jangan, karena ultravioletnya akan berubah. Si sinar matahari pagi ini pentingnya adalah dia untuk meningkatkan produktivitas dan fungsi dari vitamin D. Jadi vitamin D ini gunanya adalah untuk mempertahankan kepadatan tulang. Dan mandi pada malam hari ternyata nggak berpengaruh. Kenapa nyeri-nyeri pada malam hari karena mandi? Itu karena udara ya. Jadi problemnya adalah problem otot yang mengalami kontraksi karena udara dingin. Jadi mandi aja, tapi kalau bisa pakai air hangat. Slide. Selanjutnya, nah kita harus tahu problem tulang belakang itu karena di tulang belakang kita tidak hanya ada tulang, tapi ada sendi, ada bantalan, ada saraf, ada otot, ada ligamen. Slide. Selanjutnya, nah ini penyakit degeneratif pada tulang belakang banyak banget. Kalau nyerinya baru sebentar, istirahat aja, seminggu, 5 hari udah sembuh. Tapi kapan Anda harus datang? Nah ini, ketika mengalami yang namanya tulang bergeser, bantalan yang menipis, saraf kejepit, keropos tulang, atau yang namanya skoliosis, tulang bengkok. Oke, slide. Apa sih gejalanya? Nah ini red flags-nya. Jadi nggak semua harus ke dokter. Red flags-nya adalah kalau nyeri itu mendadak, tidak tertahankan, apalagi setelah mengalami suatu jatuh dari motor, jatuh dari tangga, jatuh dari saat bekerja, langsung harus datang ronsen. Atau nyeri yang sifatnya seperti saraf kejepit. Nah ini, yang penting adalah diketahui nyerinya di punggung, bisa di leher atau di punggung bawah, tapi sakitnya menjalar. Kalau dia di leher, sakitnya menjalar ke tangan, kesemutan, baal, ya, gangguan menggenggam. Kalau di punggung bawah kejepitnya, nyerinya menjalar ke kaki, kesemutan, baal, ya, atau nyeri ketarik,
atau semakin lama dia nggak kuat jalan. 20 langkah capek pengen duduk, langkah lagi capek pengen duduk. Beda sama sakitnya jantung, 20 langkah ngos-ngosan, mau jalan lagi nggak bisa. Kalau saraf kejepit beda, dia 20 langkah, 50 langkah capek duduk, kuat lagi dia. Kalau jantung udah capek duduk nggak kuat-kuat karena apa? Ngos-ngosan. Itu yang membedakan. Mungkin ada yang di sini yang punya gejala kesemutan ke kaki, dah kan? Ada kan? Di tangan, ya nyeri, ketarik, jalan nggak kuat lama karena udah pasti itu problem saraf kejepit. Slide. Nah, penegakan diagnosis yang utama, slide. Nah, ini adalah diagnosis yang bisa dilakukan CT scan, MRI, ronsen, lab, semuanya bisa dikerjakan. Slide. Nah, bagaimana nih penata laksanaannya? Kalau pasien datang ke dokter ortopedi bedah tulang, yang ditakutkan adalah di operasi. Takutnya adalah lumpuh. Padahal 90% kasus yang saya temui itu tidak membutuhkan operasi. Jadi tindakan konservatif. Hanya 10% memang yang butuh tindakan operasi. Slide. Tindakan konservatif, diet harus dijaga, berat badan ideal, istirahat yang cukup, fisioterapi, rehab medik, penguatan dan pemberian obat-obatan. Slide. Tapi banyak lagi yang tidak bisa sembuh dengan tindakan konservatif. Sekarang ada juga pasien yang saya nggak mau dioperasi dok, tetap nggak mau dioperasi karena usia saya sudah lansia. Slide. Nah, ini ada metode yang memang kita lakukan di Brawijaya Hospital. Kita menggunakan namanya IPM, ya, injeksi, pain management, radiofrekuensi, laser tanpa operasi. Pasien ini biasanya hanya posisi tengkurap, kita lakukan dengan menggunakan siam, kita masukkan suatu obat, ya, atau kita berikan suatu radiofrekuensi gelombang, sakitnya berkurang drastis. Tapi apakah bisa menjadi suatu terapi utama? Belum pasti, ya. Bisa jadi ini sebagai terapi temporary, sementara untuk mengurangi nyeri, tapi bisa juga pada terapi utama. Tetapi masuk akal, kenapa? Kalau 90 tahun kira-kira dioperasi, resiko ya tinggi sekali. Betul ya? Tapi mereka kan harus bebas dari nyeri. Nah, salah satu opsinya adalah pain management ini, ya. Gimana caranya kita bisa mengurangi rasa sakit para senior sekalian, para lansia dalam menjalani keseharian aktivitas tidak mengalami suatu problem nyeri yang hebat. Slide. Cuma problemnya kalau kita butuh operasi. Slide. Operasi saat ini sudah cukup canggih, kita bisa lakukan dengan minimal invasif. Sayatan minimal. Slide. Ini adalah salah satu contoh ya, dan pertanyaan yang paling sering, apakah harus pasang pen? Belum tentu. Kenapa? Kalau usia tua, senior, pennya aja belum tentu bisa nancep di tulangnya, karena tulangnya keropos. Paham ya? Oke, slide. Oleh karena itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah, mungkin pernah dengar endoskopi tulang belakang? Udah? Atau ada yang pernah mengalami atau sudah menjalani? Karena banyak banget pasien saya dari PLN juga beberapa yang sudah melakukan namanya endoskopi tulang belakang. Jadi tindakan ini tindakan minimal invasif dengan luka sayatan yang kecil untuk mengatasi saraf kejepit. Bisa langsung berjalan, bisa langsung aktivitas. Slide. Kita menggunakan suatu metode lensa seperti ini. Jadi nggak menyeramkan, nggak berdarah-darah, dan tidak ada implan atau pen yang ditanam. Slide. Slide lagi, ini adalah salah satu contoh pasien saya usianya 82 tahun. Mungkin ada yang 80 tahun di sini? Nah, dia 6 jam setelah tindakan endoskopi dengan luka yang kecil dia bisa langsung melakukan aktivitas. Kenapa kita pentingkan itu? Karena resiko operasi pada usia senior atau lansia itu sangat besar. Dengan sayatan yang minimal, resiko perdarahan minimal. Tidak menggunakan implan atau tanam, resiko implan itu tercabut karena tulang yang rapuh bisa dihindari. Dan resiko infeksi juga bisa dihindari karena ada implan tanam. Yang paling penting,
pasien bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, selanjutnya ini adalah pengapuran lutut, saya akan jelaskan sebentar, slide. Pengapuran lutut juga merupakan suatu penyakit yang sering terjadi. Sering ya, lutut mengalami sakit kalau jalan. Nah, ini menempati urutan kedua selain masalah tulang belakang. Slide. Apa itu pengapuran lutut? Ini dia, pengapuran sendi lutut karena tulang rawan yang mengalami penipisan, sudah dipakai mungkin puluhan tahun. Jadi kalau saya bilang, kalau mobil secanggih-canggihnya Mercy, rodanya pasti mengalami aus juga kan? Sama, lutut kita juga sama. Slide. Nah, problemnya adalah apakah kita kena? Nah, keluhannya adalah ini, kaku pada pagi hari, nyeri kalau jalan, bunyi lututnya krek krek krek, letuk letuk letuk, dan biasanya usianya senior. Paling sering wanita, kembali lagi wanita, usia senior di atas 55 tahun. Tetapi nantinya kalau usia 60-70, laki-laki juga sering, ya. Apalagi kalau lututnya udah bengkok, ngelihat lututnya kok kayak O atau kayak X. Inilah yang namanya osteoartritis. Slide. Nah, gimana sih faktor-faktornya? Banyak sekali. Kegemukan, cedera, faktor keturunan, dan jenis kelamin. Slide. Bisa nggak pengapuran lutut ini sembuh? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena apa? Karena problemnya degeneratif, usia. Satu-satunya cara ya muda lagi, tapi nggak bisa muda lagi kan? Nah, yang bisa adalah kita cegah supaya apa? Kita lambatkan kerusakannya dan bebas nyeri sehingga dalam menjalani masa lansia kita bisa tetap aktif melakukan suatu kegiatan. Slide. Ini adalah prinsip penanganannya. Kurangi beban, kurangi tekanan pada lutut dengan cara penurunan berat badan, memperkuat otot dan nutrisi. Slide. Ini adalah prinsip penanganannya. Slide. Yang pertama adalah tanpa obat. Tanpa obat kita tetap harus kurangi berat badan, perbaiki pola hidup, istirahat yang cukup, atau kita gunakan yang namanya alat bantu. Tahu ya, brace lutut ya, itu bisa mengurangi problem kita atau proteksi. Olahraga apa yang dianjurkan? Slide. Nah ini, olahraga yang dianjurkan banyak sekali. Slide lagi. Kita bisa lakukan olahraga jalan pagi, jalan sehat ya, atau kita bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, keseimbangan terganggu, water treatment, jalan di air. Itu sangat penting untuk kekuatan otot di tubuh kita. Prinsip penanganannya hanya 10% operasi. 90% lain kita bisa tangani tanpa operasi. Slide. Slide lagi. Nah ini hidroterapi yang paling penting dan paling banyak menurut saya bermanfaat buat pasien-pasien saya adalah hidroterapi. Karena apa? Karena kita tidak melawan beban tubuh saat di dalam air. Kita melawan arus air. Sedangkan beban tubuh kita semakin ringan ada di dalam air. Ya, paling penting. Slide. Tetapi mau nggak mau ada juga kita butuh obat-obatan dan suplemen. Slide. Dan yang paling penting adalah ini dia, suntikan. Kenapa? Karena problem nyeri pada lutut, problemnya adalah olinya habis. Oli itu ada yang diminum, ada yang disuntik. Lebih bagus mana? Lebih bagus yang disuntik. Pasti sudah diteliti. Kalau diminum belum tentu olinya itu muncul secara cepat dan mempengaruhi ginjal. Tapi kalau disuntik udah pasti dan dia nggak lewat ginjal lagi. Apalagi para senior kan mungkin punya problem lain seperti ginjal atau liver. Slide. Tetapi mau nggak mau kalau misalnya slide lagi, lanjut. Tidak bisa ditangani lagi, derajatnya udah derajat akhir. Mau nggak mau kita harus ganti lututnya ya. Jadi lututnya bukan diganti tapi lapisannya yang kita lapisi dengan suatu alat implan namanya total knee replacement, penggantian lutut, dan ini sangat efektif pada pasien-pasien dengan masalah lutut derajat akhir. Paling gampang lihat lututnya bengkok, sakit terus, disuntik udah nggak bisa. Kalau misalnya dari sisi PLN juga sudah
nggak mungkin disuntik. Kenapa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ganti lutut. Biasanya kena kanan dan kiri. Ganti satu dulu yang kanan, rasain. Wah, biasanya pasien habis operasi sakit tapi 1 bulan datang lagi. Kenapa? Ganti dong dok yang kiri. Karena apa? Karena dia sangat aktif jadinya. Bayangkan tadinya lutut bergesekan, sekarang sudah ada pelapisnya menyebabkan gesekan itu tidak ada lagi. Kita sebut total knee replacement. Dan prosedur ini juga semakin cepat dilakukan semakin baik. Kenapa? Jangan tunggu adanya bengkok lutut. Karena itu akan mengganggu struktur jaringan lunak di sekitar lutut Anda. Slide. Ya, kesimpulannya jadi problem degeneratif adalah problem utama pada para senior dan lansia. Kita harus mengetahui gejala klinis yang pasti untuk mendiagnosis dulu. Ya, dan saat ini jangan khawatir, 90% kasus bisa ditangani tanpa operasi, bisa kita lakukan pain management, tetapi bila memang indikasinya operasi, kita bisa melakukan dengan tindakan-tindakan minimal invasif atau luka yang kecil. Slide berikut pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Dr. Ajiantoro. Sebagai informasi Bapak Ibu, rumah sakit kami, Rumah Sakit Brawijaya Depok sudah menerima untuk pasien PLN dan pengguna APLN. Jadi untuk Brawijaya Depok sudah menerima PLN dan APLN. Silakan jika ingin datang nikmati layanan dari Brawijaya Hospital Depok. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Ada yang mau nanya enggak? Mungkin kita batasi 2 penanya karena waktu sudah. Kalau saya lagi promosi mah maunya semua bertanya ya, cuman ada Ibu panitia, silakan Ibu. 3 penanya boleh. 3 pertanyaan. Baik, itu tadi mungkin Bapak yang di belakang ya, tadi sudah ada kasusnya. Ibu, satu lagi. Boleh. Nanti yang nggak dapat pertanyaan kita jalur belakang ya Bu ya Pak. Mau satu lagi tadi? Dari sebelah kiri ya Pak ya, maaf ya. Silakan Bapak yang berbaju batik. Silakan. Pak. Terima kasih Pak Dr. Ari. Pertanyaan saya ada 2. Pertama, apakah di Brawijaya yang dekat sini itu ada fasilitas seperti ini atau hanya di Depok? Yang kedua, sekarang saya pakai korset, saya syaraf kejepit, skoliosis. Apakah ada hidroterapi Pak di sana? Dan bisa langsung, tidak usah seperti yang saya alami sekarang, melalui tahapan harus fisioterapi dulu. Apakah bisa langsung ketemu Pak Dokter, langsung diarahkan ke hidroterapi? Terima kasih Pak. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi memang untuk pain management kita bisa lakukan di Brawijaya Depok. Karena memang saya sendiri prakteknya di sana. Nah untuk hidroterapi, sebetulnya hidroterapi itu untuk rumah sakit itu jarang sekali ada yang punya hidroterapi. Jadi hidroterapi itu sesungguhnya adalah bagaimana caranya Bapak itu melakukan aktivitas di dalam air dengan teknik-teknik tertentu. Jadi kalau rumah sakit itu punya suatu kolam renang itu mungkin nggak ada di sini ya. Tetapi hidroterapi yang dilakukan adalah jadi nanti diajarkan oleh ahli rehab medis, kebetulan kita punya namanya spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Karena hidroterapi itu sifatnya harus dilakukan secara rutin. Dia nggak bisa dilakukan seminggu sekali, ya sebulan sekali nggak bisa. Seminggu minimal 2 kali dilakukan sampai 3 kali. Lakukan peregangan, lakukan aktivitas, karena itu yang saya sampaikan. Prinsip saraf kejepit nih dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Wiranto ya.
Oke, jadi prinsip saraf kejepit sebetulnya adalah bagaimana caranya kita lepaskan dulu kejepitnya. Ya. Jadi mungkin Bapak ada nyeri menjalar ke kaki, kesemutan atau baal, ya, atau jalan nggak bisa jauh. Jadi prinsipnya itu kalau mau saya logikakan yang paling sederhana adalah seperti jari kita kejepit pintu, Pak. Ini paling sederhana. Ya. Jadi Pak Dokter, sekarang saya ditangani di Rumah Sakit Fatmawati, hanya bayar sendiri Pak. Terus kemarin saya proses BPJS. Dengan proses perjuangan saya bisa dapat BPJS, tunggu antrian 2 bulan. Nah jadi dengan kerjasama Bapak dengan PLN, saya bersyukur Alhamdulillah nanti saya coba ke Depok. Saya nanti lewat jalan tol Antasari menuju ke tempat Bapak. Saya tinggal di seberang Titos Pak. Jadi bisa motong lewat tol. Paling 100.000 ke sana, sudah bisa ketemu Pak Dokter, tinggal menuju hidroterapi. Terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi nanti saya harus lihat dulu bagaimana saraf kejepitnya, karena prinsipnya adalah kejepit itu harus dibebasin. Sudah lengkap Dok, jadi Betul. saya sudah MRI, Ya. saya sudah USG, sudah ditangani 3 dokter, dokter syaraf, dokter tulang, Fisioterapi. fisioterapi. Iya. Karena itu saya harus lihat dulu Pak. prinsip- Terakhir Dok, terakhir. Oke. 2 rumah sakit saya sudah tahu biayanya untuk operasi. Di Pondok Indah dihitung 98 juta. Saya tahu pasti ACC, asuransi. Cuman saya bilang saya pulang dulu deh, saya kabur dari Pondok Indah. Di Mayapada dihitung sekitar segitu juga. Saya pelan-pelan ke kasir, saya minta izin dulu ya, kabur. Saya harapkan nanti ke Bapak tidak kabur. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Izin juga Pak, udah ada Ibu Direktur Operasional ya Dok ya, udah mendengar ya Dok ya. Mungkin nanti Pak Charles juga ada, Mei. Kalau nanti menghubungi Pak Charles diangkat tangannya. Mana angkat? Nah itu Pak Charles, nanti Bapak bisa langsung berkomunikasi, mungkin janji temu dengan dijemput oleh Pak Charles ya. Pak Charles dibantu ya Pak ya. Oke. Ada lagi Pak? Baik. Ada tambahan Dok? Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Christine Ningsih. Sebelumnya saya minta maaf, mau tanya apa Pak Dokter juga praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro? Berarti saya adalah pasien Bapak. Saya pernah mengalami tulang belakang saya yang lumban 45 itu pengapuran, dan telah dilakukan tindakan oleh Bapak Dokter itu radiofrekuensi, dan waktu itu disuruh berkali-kali untuk terapi sampai 24 kali, lambat sekali untuk hilang sakitnya. Tapi setelah saya berenang, malah sekarang saya lepas dari korset Pak Dokter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi saya di sini mau mengucapkan banyak terima kasih atas keberhasilan Pak Dokter menyembuhkan saya. Sama-sama Bu. Itu yang saya sampaikan. Hidroterapi itu yang paling penting karena paling utama, karena kebanyakan pasien dia ingin bebas nyeri. Jadi pada fase akut atau sakit sekali saya bisa lakukan pain management. Nggak selalu harus dioperasi ya Bu ya. Nggak selalu. Kita bisa suntik, kita bisa radiofrekuensi untuk mengurangi nyeri mungkin 50% lebih. Tapi pasti ada rasa nyeri tersebut karena tindakan injeksi, radiofrekuensi, laser itu sifatnya temporary. Yang paling utama adalah aktivitas harian, gimana caranya Ibu menguatkan otot punggungnya dengan cara berenang. Ya, Ibu mungkin bisa waktu itu saya sampaikan berenang yang bisa aja Bu. Nempel aja, biasanya saya sampaikan nempel aja di pinggir kolam renang, yang penting kakinya itu ya, saya bilang gitu mungkin ya, atau jalan di air itu sangat membantu. Cuma memang pada kondisi sakit sekali nggak mungkin seorang pasien itu kita suruh berenang, ya nggak mungkin. Karena apa? Karena dia sakit sekali. Jadi pada saat awal kita harus bisa lakukan
radiofrekuensi ya, atau kita bisa lakukan laser, atau kita bisa lakukan injeksi sedemikian rupa sehingga menurunkan rasa nyerinya, dan ibu boleh melakukan aktivitas tambahan berenang untuk mengatasi rasa nyerinya secara long term ya. Jadi tindakan pain management dilakukan untuk mengurangi fase awal, tetapi secara long term ibu harus kuatin otot punggungnya untuk mendapatkan hasil yang signifikan seperti saat ini. Terima kasih Bu. Maaf, satu lagi Pak, saya sampai sekarang itu masih minum kalsium 95 tiap hari, itu bagaimana? Oke, nah ini satu lagi nih, saya harus memberikan edukasi singkat, mungkin ada waktu kali ya. Jadi kalsium 95 itu sangat penting. Kenapa? Karena usia di atas, kalau perempuan di atas 55 atau 65 di laki-laki, itu kadar kalsiumnya atau vitamin D-nya itu jeblok ke bawah. Ya, tapi harus ingat, kalau kita minum kalsium, kita minum vitamin D, sama halnya kayak kita minum obat diabetes. Pernah nggak? Ada nggak yang diabetes di sini? Ada dong. Ada nggak yang hipertensi? Ada kan? Mungkin nggak dokter ngasih obat tapi nggak pernah ngecek tensinya? Nggak mungkin. Mungkin nggak pernah dicek gulanya? Nggak mungkin. Jadi minumlah obat tetapi harus di follow up. Bagaimana kadar kalsiumnya, bagaimana kadar vitamin D di dalam tubuhnya, dan yang paling penting bagaimana kadar yang namanya bone mineral densitometry. Mungkin kalau ada pasien yang pernah ketemu saya pernah cek yang namanya BMD ya, 3 titik di ronsen di pergelangan tangan, punggung sama panggul. Karena kalau kita minum kalsium, belum tentu kalsium itu masuk ke dalam tulang Bu. Dia minum dulu, masuk ke dalam usus, masuk ke dalam darah, problemnya akan dibuang ke ginjal atau dipertahankan di tulang. Pernah dengar kan batu ginjal dari kalsium? Karena dia hyperkalsemik atau kalsium yang terlalu tinggi. Penyebabnya apa? Si kalsium sama vitamin D ini punya taksi untuk masukin ke tulang. Itulah kenapa saya selalu lakukan pemeriksaan BMD. Jadi saran saya, ibu boleh minum kalsium jangka panjang, jangan lupa cek BMD. Kenapa? Kalau BMD-nya kurang baik, artinya kalsium yang ibu minum selama ini nggak sampai ke tulang Bu. Berarti sia-sia. Karena apa? Karena saya harus berikan yang namanya transporter kalsium ke dalam tulang. Kita sebut bifosfonat yang diminum seminggu sekali, sebulan sekali, atau disuntikan 6 bulan sekali. Mungkin pernah dengar namanya Bonviva, ya, Bonefel, obat-obat yang seperti itu, Ibandronik. Karena kalsium itu tidak berpengaruh ketika si taksinya itu ibu nggak punya. Tapi cara pemeriksaannya adalah dengan periksa BMD, nggak ada yang lain. Jadi boleh aja ibu minum kalsium tadi, tapi ibu harus periksa BMD untuk tahu pengaruh kalsium itu bermanfaat nggak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus selalu dicek ya Dok sebelum laboratorium, misalkan sebelum kita konsumsi vitamin khususnya tadi kalsium, mungkin kita harus cek terlebih dahulu apakah cukup atau tidak Ya. vitamin D juga betul. cukup atau tidak di tubuh, baru konsumsi dan dikontrol setelah itu. Ya, tepat sekali. Baik, cukup jelas Ibu? Kayaknya Ibu lagi bagi-bagi obat nih di belakang, pakai apa gitu. Apa ini Bu, apa cukup jelas? Cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Tadi langsung testimoni langsung ya Bu ya dengan Dokter Aji ya. Terima kasih Bu ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya tadi. Terakhir ya. Tadi? Terakhir. Tadi yang sana dulu Bapak yang ini dulu. Silakan Pak tadi. Pak, Bapaknya. Oh hilang Bapaknya. Tadi pakai baju batik gitu, batik parang. Nggak ada ya? Baik, berarti kita lanjut aja, silakan. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Autovan Bismar. Saya senior laki-laki. Maksudnya udah tua, laki-laki udah tua. Begini Dok, saya pernah diperiksa oleh dokter di rumah sakit.
dan saya dinyatakan saraf kejepit dan tulang ekor saya itu lari 3 mili. Agak Bergeser keras, 3 mili. agak keras mungkin Pak suaranya? Bergeser 3 mili. Maksudnya bergeser 3 mili ya? Bergeser 3 mili ya. Tulang punggung bagian bawah ya Pak? Iya, di pantat itu. Oke. Kemudian itu sudah dilakukan katanya namanya teropong. Saya sudah diteropong dan yang saraf kejepit itu sudah tidak berasa lagi, Hilang ya? hilang, tapi pergeseran tulang ekor itu masih sakit sampai sekarang, Dok. Oke. Itu bagaimana jalan keluarnya, Dokter? Oke. Terima kasih. Dengan siapa Pak tadi Pak? Autovan Bismar. Maaf Pak, kurang jelas Pak. Autovan Bismar. Autofan, Ya, Bismar. Bisman ya? Pak Bisman. Bismar. Oke. Pak Bismar ya? Bismar. ya. Oke, Pak Bismar, pernah nggak Bapak ronsen posisi membungkuk? Bukan ronsen berdiri nih Pak, bukan MRI. Jadi Bapak Ya. di ronsen posisi ngebungkuk begini, pernah nggak? Sudah pernah, Dok. Oke, Jadi sudah pernah. sebelum dilakukan Sebelum operasi ya? ya, Oke. saya Jadi gini Pak, saya harus sampaikan masalah tulang belakang itu saya bagi dua, saraf kejepit sama tulang bergeser. Oke, dua problem ini memiliki gejala yang berbeda, tapi bisa di satu tempat yang sama. Saya perkirakan problem Bapak di lumbal 45 atau lumbal 5 S1, sekitar situ, betul ya Pak ya? Iya, Dok. Betul ya? Betul, Dok. Nyerinya pasti menjalar ke paha sini kan? Iya, Ke Dok. bawah ya kan? Iya. Kayak paranormal nih saya tahu Pak. Tapi biasanya seperti itu. Saraf kejepit disebabkan karena celah sarafnya itu mengalami penekanan karena tulangnya geser Pak. Gejala saraf kejepit selalu nyerinya dari bokong menjalar ke kaki, Iya. kesemutan atau baal, Iya. nggak bisa jalan jauh, nggak bisa berdiri lama. Iya. Enak duduk dulu baru jalan. Tapi tulang geser sakitnya itu adalah sakit pinggang. Iya. Sakit punggung bawah saat duduk lama, saat dari duduk ke berdiri, saat bangun tidur. Jadi dua hal yang berbeda Pak. Saraf kejepit sama tulang bergeser. Yang Bapak tangani adalah saraf kejepit, nyeri bokong menjalar ke kaki. Iya. Tapi tulang bergesernya tidak tertangani. Oh. Karena itulah Bapak masih mengalami sakit pinggang. Oh. Berapa senti minimal yang harus dilakukan tindakan pada tulang bergeser? 4 mili. Ya, kalau pergeserannya saat Bapak ronsen tadi membungkuk dan berdiri bedanya lebih dari 4 mili, artinya tulang yang bergeser itu tidak stabil. Ya, jadi kalau saya mau sampaikan, engsel pintunya jebol. Kalau pintu dibuka, pintunya jebol. Iya. Kalau ditutup, balik lagi. Seperti itu. Jadi engselnya yang mengalami problem. Ya. Problem utama dari tulang yang bergeser tidak bisa ditangani dengan teropong. Tidak bisa ditangani dengan endoskopi. Oleh karena itulah problem nyeri menjalar ke kaki Bapak hilang. Tapi sakit pinggangnya nggak hilang. Betul ya Pak ya? Betul, Dok. Nah, karena prinsip utamanya saat tulang itu bergeser, tulang itu nggak boleh bergeser. Tulang itu harus diganti engselnya. Oleh karena itu disitulah tempatnya penggunaan implan lebih cocok untuk Bapak. Karena apa? Karena sakit saraf kejepit disertai dengan tulang bergeser. Ya, tetapi balik lagi harus dilakukan pemeriksaan yang lengkap. Oh, iya. Apakah tulang Bapak bisa ditanam suatu implan? Apakah cukup memadai? Apakah tidak ada keropos pada tulangnya? Oleh karena itu saya harus melihat bagaimana MRI-nya, bagaimana ronsennya, dan bagaimana BMD-nya. Kita harus perkirakan kalau memang misalnya kira-kira secara pengalaman tidak bisa digunakan implan, artinya opsi lain untuk sakit pinggangnya bisa kita tangani dengan radiofrekuensi atau berenang yang sering, seminggu 2-3 kali untuk menguatkan otot di sekitar tulang yang bergeser tersebut. Iya. Ya, jadi saya mau sampaikan endoskopi atau teropong bisa mengatasi masalah saraf kejepit yang ke kaki, tapi tidak bisa mengatasi sakit pinggang karena tulang bergeser.
Oleh karena itu, kalau Bapak sudah lakukan endoskopi kira-kira 6 bulan atau 1 tahun yang lalu, saya sarankan Bapak periksa kembali ronsen posisi membungkuk untuk membandingkan dulunya 3 mili, apakah sekarang naik menjadi 4 atau 5 mili. Kira-kira begitu Pak Wismar, semoga bisa menjawab ya. Baik dok. Sekarang kalau saya jalan, itu tulangnya terasa bergeser dan bunyi-bunyi dok. Tuk 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 gitu. Jadi, Kira-kira seperti itu masalahnya. Baik. Karena itulah sakit pinggangnya biasanya nggak hilang-hilang tuh Pak. baik. Betul dok. ya? Baik, iya dok. Iya, oke. Oke, terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Cukup banyak ya dok pertanyaannya. Saya sampaikan dokter Awa, sakit pinggang itu pasti banyak. 80% lansia atau usia senior pasti pernah sakit pinggang. Betul. Ya, karena itulah mungkin edukasi yang saya berikan bisa sangat bermanfaat buat teman-teman dari pensiunan PLN. Dan yang paling penting adalah mencegah, bukan mengobati. Jadi bagaimana Anda mencegah? Sekarang kan mungkin aktivitasnya nggak terlalu banyak lagi ke kantor, mungkin nggak ke kantor sama sekali kan. Sibukkanlah diri untuk memperkuat otot punggung. Berenang, kena sinar matahari, sepeda statis, jalan di pagi hari untuk mencegah saraf kejepit. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Dokter Aji. Kami ingin menginfokan kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin konsul dengan Dokter Aji Antoro di Brawijaya Hospital Depok, kami siapkan layanan antar jemput untuk khususnya keluarga pensiunan listrik negara atau IKPLN. Nanti bisa menghubungi Pak Charles yang di belakang. Lagi angkat tangannya Pak Charles. Angkat tangannya biar orang lihat ya. Iya itu ya. Silakan Bapak Ibu temui Pak Charles biar nanti kita bantu untuk penjemputan konsul dengan Dokter Aji. Mungkin itu dari kami Rumah Sakit Brawijaya Hospital Depok. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Health Talk kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.